إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولمن له حق علينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام النبهاني والإمام اللحجي أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام النبهاني والإمام اللحجي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال عن كعب الأحبار أنه قال اسم النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الجنة عبد الكريم وعند أهل النار عبد الجبار وعند أهل العرش عبد الحميد وعند سائر الملائكة عبد المجيد وعند الأنبياء عبد الوهاب وعند الشياطين عبد القهار وعند الجن عبد الرحيم وفي الجبال عبد الخالق وفي البرار عبد القادر وفي البحار عبد المهيمن وعند الحيتان عبد القدوس وعند الهوام عبد الغياث وعند الوحوش عبد الرزاق وعند السباع عبد السلام وعند البهائم عبد المؤمن وعند الطيور عبد الغفار وفي التوراة مؤذو وفي الإنجيل طاب وفي الصحف عاقب وفي الزبور فاروق وعند الله طه وياسين وعند المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم. Al-Fagir baca dari awal hadis sengaja karena memang begitu caranya, karena kita berhenti atau stop pelajaran kemarin di tengah-tengah hadis. Jadi cara mengulangnya atau cara kita untuk melanjutkan kajian kita kalau lagi berhenti di tengah-tengah hadis, kita baca dari awal hadis. Jadi jangan baca dari pertengahan, tapi dari awal hadis. Walaupun nanti penjelasannya kita baca dari pertengahan. Kita berhenti kemarin di kalimat, di lafaz wafil jibali Abdul Khaliq. Riwayat ini dari Ka'ab al-Ahbar, sudah kita ceritakan siapa itu Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar menyebutkan nama-nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bab yang menyebutkan tentang nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut ahli surga nama Nabi siapa, di ahli neraka nama Nabi dikenal dengan siapa, sudah panjang lebar beliau sebutkan. Wafil jibal, bahkan untuk makhluk Allah gunung pun Nabi punya nama khusus. Saking mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gunung pun punya nama khusus untuk memanggil Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Khaliq itu panggilan untuk makhluk Allah gunung, jibal. Wa fil barari Abdul Qadir. Al-Barari itu artinya daratan, itu al-Barari. Jamak dari bar, bukan bir, beda. Kalau bir bakti, perbuatan baik. Tapi kalau bar itu adalah daratan, tanah luas, lapang, itu namanya bar. Bisa juga orang baik namanya barrun, kebalikan dari fajirun. Kalau birrun berbakti, kalau barrun itu adalah orang yang baik. Bahasa Arab itu kadang satu lafaz punya makna banyak. Abdul Qadir
Untuk daratan mereka memanggil Nabi besar Muhammad SAW dengan Abdul Qadir, hamba zat yang maha mampu. Wa fil bihar, untuk makhluk yang ada di laut atau untuk lautnya, bukan makhluk yang ada di laut, untuk lautnya memanggil Nabi Muhammad dengan nama Abdul Muhaimin. Wa indal hitan, nah, kalau ikan yang ada di laut baru manggil Nabi Abdul Quddus. Abdul Quddus. Ya. Kenapa di sini disebutkan? Jadi sebagian nama disebutkan. Kenapa mereka memanggil Nabi begitu? Sebagian nama tidak disebutkan. Yang disebutkan kita baca, kita sebutkan faedahnya. Kenapa disebutkan mereka memanggil Nabi Abdul Quddus? Karena kata ulama, di sini disebutkan termasuk hamba Allah yang tidak pernah putus bertasbih kepada Allah adalah ikan-ikan yang ada di laut. Ikan di laut itu, kalau kita perhatikan mulutnya sangat mengap-mengap, itu tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin la ta'qilun, atau walakin la ta'qilun, atau la tafqahun, la tafqahuna walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Kalian tidak paham tasbihnya mereka. Mereka itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu sebagian ulama sufiyah mereka mengatakan, ya, ada makhluk Allah selain manusia mengucapkan satu syair. Satu syair ini seakan-akan menyindir manusia. Apa syair itu? Ini syair dari gunung, syair dari pepohonan, dari ikan-ikan selain manusia. Ya abidal haramain, law absartana lawajadta annaka fil ibadati tal'abu. Ya abidal haramain, law absartana lawajadta annaka fil ibadati tal'abu. Wahai makhluk yang kiblatnya ke Mekah. Al-Haramain, Mekah. Ya, wahai makhluk yang kiblatnya ke Mekah. Siapa itu makhluk? Kita. Tadi kita ambil di Masjid Sukarame, ya, ketika ibadah harus menghadap kiblat, ya, berarti kita kan, kita yang disindir sama mereka, sama ikan di laut. Lau absartana, kalau kalian bisa paham atau bisa melihat keadaan kami dalam beribadah kepada Allah, lawajadta annaka fil ibadati tal'abu, kau akan sadari bahwasanya kau itu sedang main-main dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sindiran dari dari buaya. Buaya kan, hitan itu semua makhluk yang ada di laut, itu hitan. Hitan semua makhluk yang ada di laut, di sungai. Itu mengatakan seperti itu. Ini ditampakkan oleh sebagian ulama sufiyah. Mereka mengatakan, kalau kamu nyinggung ibadah kami, kalau kalian paham dengan apa yang kami ucapkan zikir kepada Allah, kalian tuh malu. Kenapa malu? Malu sama ikan. Kenapa malu? Tak tahunya kita ini main-main dalam ibadah sekarang. Belum serius ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam 24 jam, berapa jam cuman kita ingat sama Allah. Lainnya lalai, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi termasuk hamba, makhluk Allah yang banyak bertasbih kepada Allah adalah ikan. Tapi mereka mendapati ada satu makhluk yang mereka kalah dengan tasbihan makhluk tersebut, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Makanya mereka memanggil Nabi dengan nama Abdul Quddus. Quddus itu zat yang maha suci, zat yang maha suci. Wa indal hawam, binatang serangga. Al-hawam itu serangga. Abdul Ghiyath, nama Nabi besar Muhammad SAW Abdul Ghiyath. Kenapa dinamakan Abdul Ghiyath? Karena ada doa-doa dari Nabi, ya, disebutkan di kitab atau di wirid kecil Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Wirdul Latif, disebutkan sama beliau di Ratib Al-Haddad, juga ada di Ratib Al-Attas. Doa dari Nabi untuk kita dijaga dari Al-Hawam, serangga. Serangga itu berbahaya, kecil, tapi kalau masuk ke kuping Raja Namrud dia apa? Azabnya sama Allah, dengan nyamuk atau dengan lalat masuk ke hidung atau masuk ke kuping, ganggu otaknya. Dengan serangga kecil Allah bisa mengalahkan raja yang begitu sombong, yang ngaku Tuhan.
Jadi kenapa kita ketika tidur tidak ada, ngapalah coba pikir ketika tidur katik yang masuk ke kuping, katik yang masuk, yang tidak mangap misalkan, mangapnya besar pun, kenapa tidak masuk, cicak masuk di situ, ada malaikat yang menjaganya. Atas siapa? Rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi dipanggil oleh mereka Abdul Ghiyath, yang menolong atau yang membantu umat manusia dari gangguan mereka. Wa indal wuhush Abdul Razzaq, binatang buas. Binatang buas memanggil Nabi Abdul Razzaq. Wa indas siba, sama siba ini binatang buas juga, Abdus Salam. Wa indal bahaim, afwan, indal wuhush ini bukan binatang buas, wuhush ini binatang liar, wuhush ya, himar wahshi, keledai yang liar, bukan buas, liar. Wuhush itu dari wahash, liar. Kalau Abdus Siba baru binatang buas. Binatang buas, macan, serigala itu binatang buas. Itu dipanggil Nabi Abdus Salam. Wa indal bahaim, kenapa? Karena berkat Nabi juga akhirnya kita terjaga dari gangguan binatang buas. Bahkan mereka itu kenal sama Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Safinah, bukan namanya lupa Al-Fagir siapa, julukannya Safinah. Safinah itu kapal. Safinah itu kapal. Kenapa dijulukin kapal? Karena beliau ini tukang belanjanya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi kalau belanja untuk istri-istrinya, kan banyak tuh, 9 istrinya. Jadi belanjanya banyak, ditugaskan satu orang, Safinah. Jadi saking dia itu kalau jalan pasti bawa barang banyak. Barang belanjaan Nabi Muhammad SAW dijuluki Safinah. Safinah itu kapal. Dijuluki kapal. Suatu hari Safinah ini diutus sama Nabi ke satu tempat untuk membawa surat atau membawa apa. Jalan dia. Di tengah hutan kesasar ketemu harimau, besar harimaunya. Harimau besar. Akhirnya ketika sampai depan harimau itu dikeluarkan surat Nabi tadi. Jangan macam-macam katanya. Aku ini utusan Rasulullah. Utusan Rasulullah. Langsung macan tadi nundukkan kepalanya, mempersilahkan Safinah naik nunggangi dia. Kan kesasar Safinah, ditunggangi sama Safinah sampai keluar hutan. Turun Safinah, dilus-lus, masuk lagi macannya. Berkat surat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini disebutkan sama Imam Busiri di dalam qasidah burdahnya. Siapa yang ingat? Ya, pokoknya akhirnya Tajimi. Anaknya lupa. Akhirnya Tajimi. Pak kita. Dan ada ceritanya, orang begitu. Dia kesasar terjadi setelah zaman Imam Busiri. Dia kesasar ke hutan, ketemu harimau lagi. Dia ingat cerita Safinah, disebutkan sama Imam Busiri di qasidah burdah. Dia lupa juga qasidahnya, dia cuma ingat Tajimi. Akhirnya di depan macan tadi dia ngomong Tajimi kata dia. Macannya dimengerti, oh maksudnya cerita itu, lunduk lagi macannya. Dia tuntun sampai dia keluar hutan. Jadi kalau ingat Tajimi, tapi jangan nyari, kata Ustaz Tajimi nyari macan, datang yang jawab. Kalau tidak sengaja ketemu binatang buas, misalkan ucapkan Tajimi, ucapkan nama Nabi besar Muhammad dengan yakin, aku umat Nabi, jangan ganggu aku, begitu. Aku punya tanggung jawab, insya Allah dia selamat. Insya Allah, tapi jangan dicari. Wa inda al-bahaim, bahaim itu binatang secara umum, Abdul Mukmin. Wa inda tuyur, binatang yang dari jenis burung, Abdul Ghaffar. Wa fit Taurah, selesai. Wa fit Taurah, di dalam kitab Taurat Nabi besar Muhammad SAW dikenal dengan nama Maudhu. Itu nama Nabi. Bahasanya bahasa Taurat, yang kita tidak ngerti wajar, karena itu memang di kitab Taurat. Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam
diturunkan kepada Nabi Musa dari Allah Subhanahu wa taala, Taurat. Maudhu artinya tayyibun. Arti dari maudhu itu bahasa Taurat, artinya tayyibun. Ya. Wala raiba, kata Imam Lahji, annahu sallallahu tayyibat tayyibin. Tidak diragukan lagi, Nabi ini yang paling wangi, yang paling harum, yang paling bersih, yang paling baik. Ketika turun ayat at-tayyibun lit-tayyibat, itu mensucikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Siti Aisyah difitnah oleh ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Difitnah apa? Difitnah berbuat serong, berbuat atau selingkuh. Tuduhannya tidak tanggung-tanggung, nuduhnya langsung istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak nanggung-nanggung, istri yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh selingkuh. Selama 1 bulan Allah sengaja pengen lihat siapa yang mukmin, siapa yang munafik. Didiami sama Allah. Ini juga cobaan, ibtila. Nabi bingung, Siti Aisyah juga bingung. Tidak ada saksi, tidak ada pembenaran. Tapi setelah 1 bulan pas turun ayat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Siti Aisyah, aku itu berharap Nabi mimpi, paling tidak Nabi mimpi, dapat wahyu mimpi mensucikan aku. Aku tak ngarep, kata Siti Aisyah, sampai turun ayat untuk mensucikan diriku. Terlalu hebat, kata Siti Aisyah. Tapi karena kesabaran beliau, turun ayat di surat An-Nur, mensucikan, membersihkan diri Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Maka dari itu, yang meragukan kesucian Siti Aisyah, koreksi imannya. Yang meragukan kesucian, karena ini terjadi, ada kelompok yang sampai sekarang seperti itu harus dikoreksi imannya. Karena kesucian Siti Aisyah langsung disucikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Di akhir ayatnya Allah bilang at-tayyibun lit-tayyibat. Kata Allah, kalian itu tak mikir apa. Nabi ini tayyib, bersih, baik. Pasti yang aku jadikan istrinya tayyibah. Pasti yang baik, pasti yang bersih. Tak mungkin, kata Rasulullah. Dan semua istri Nabi itu semuanya suci dari perbuatan selingkuh yang tidak pantas. Walaupun istri Nabi yang kafirah, ada kan? Imra'at Nuh wa imra'at Lut. Karena tahta abdaini salihaini min ibadina. 2 istri Nabi itu kafirah, tidak iman sama lakinya. Padahal lakinya dewek utusan Allah, Nabi Nuh istrinya dan Nabi Lut. Tapi ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tidak imannya mereka bukan artinya istri tersebut kotor, berbuat selingkuh, tidak bersih dari perbuatan selingkuh. Kalau dari hubungan seks atau hubungan lain, itu mereka thayyibah, bersih, dijaga sama Allah. Cuman pikirannya atau akidahnya yang rusak. Contoh, takdir Allah ingin menjadikan contoh biar yang dekat sama orang baik tidak tertipu. Jangankan kau, istri Nuh, istri Lut itu kafirah. Kebalikannya, istri Fir'aun mukminah. Fir'aun yang ngaku Tuhan, ceritanya banyak di Al-Quran. Ceritanya banyak Fir'aun itu kan. Istrinya mukminah. Kelak dia akhirat jadi istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayat begitu. Nanti beliau di akhirat jadi istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh dari Allah. Jadi ulama akidah sepakat walaupun mereka kafirah, istri Nabi Lut dan Nabi Nuh tadi, tapi mereka bersih kalau dari segi hubungan, suci karena istri Nabi. Begitu. Apalagi ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi at-tayyibun lit-tayyibat, kata Allah. Seharusnya kalian itu tidak perlu pensucian dari aku. Mikir coba. Ini tayyib, pasti yang aku pilihkan tayyibah untuknya. Tidak mungkin sembarangan sampai berani berbuat selingkuh dan macam-macam. Sengaja kita sebut cerita ini karena ini terjadi, ada di kitab sejarah. Jangan kaget. Jadi kalau mendengar cerita ini jangan kaget gitu. Ada namanya hadithul ifk, kejadian Sayyidah Aisyah dituduh berbuat serong, selingkuh dengan sahabat. Kata Nabi, demi Allah aku tidak tahu laki-laki ini kecuali soleh. Hudzaifah namanya.
Enggak salah. Laki-laki soleh kata Nabi, dan istriku solehah. Cuman isu ini memanas sampai Nabi bingung. Dan panjang lebar ceritanya. Wahasbuka, kata Al-Imam Al-Lahji, cukup bukti bagi kita bahwasannya Nabi itu paling bersihnya, paling wanginya orang. Yukhadu min araqihi li tayyaba bih. Nabi itu keringatnya pun dijadikan minyak wangi. Keringatnya. Pernah di waktu siang Nabi tidur di rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibu Anas bin Malik. Ummu Sulaim ini masih bibian Nabi. Tidur di pangkuan Ummu Sulaim Nabi. Keringetan, panas, dipas angin, apalagi AC berarti. Akhirnya keringetan. Ummu Sulaim cerdas. Ini contoh-contoh perempuan yang cerdas. Bukan lap kain, dilap dah, diambil botol. Sama Ummu Sulaim diambil botol. Diambil botol. Botol kayak ini, misalkan dimasuki keringat Nabi tadi. Disimpan sama Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, maka itu minyak wangi kami yang paling wangi. Keringat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau lewat di jalan 24 jam jalan itu wangi. Ketahuan, ini Nabi lewat. Orang tua kalau anaknya tadi pagi, tadi siang lagi main ketemu Nabi, tahu mereka. Rumah tuh wangi. Dicium nih sikok kepala anaknya. Oh, ini yang wangi. Habis diusap sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa tayyibun tayyaballahu nafhahu fil wujud. Kata beliau Al-Imam Lahji, bahkan alam semesta ini kena daripada wanginya, bersihnya, sucinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fata'attarat bihil kainat wasamad, waqtadat bihil qulub fatabat. Hati-hati orang yang bersih mengambil bagian dari wangi tersebut sehingga hati mereka bersih juga, hati mereka, ruh mereka bersih dan tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala berkat daripada thayyib, daripada wanginya, sucinya, bersihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil Injil, di Injil nama Nabi atau sifat Nabi dikenal dengan tab, artinya sama, artinya sama, thayyib, wangi, bersih, suci. Wa fi suhuf itu adalah lembaran yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Suhufi Ibrahimah wa Musa di Al-Quran, bukan Taurat, beda. Jadi sebelum Taurat, Nabi Musa diturunkan atau diwahyukan sama Allah dengan suhuf. Suhuf itu jamak dari sahifah. Sahifah itu satu lembar. Kalau suhuf beberapa lembar. Jadi ada suhuf, lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, ada juga lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Nama Nabi besar Muhammad di suhuf adalah Aqib. Aqib itu adalah penutup, kayak khatim artinya. Penutup. Kenapa? Falaisa ba'dahu nabiyyun. Penutup dari nabi-nabi, tidak ada nabi setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi selain Nabi. Udah setelah Nabi turun, dah tutup namanya Nabi. Tapi masih ada orang yang percaya dengan Nabi palsu. Ngakulah coba Nabi. Pasti ada pengikutnya. Dan mungkin kata pengikutnya. Pasti ada pengikutnya. Itulah jahalah, jahiliyah. Bisa kita katakan itu orang-orang jahiliyah. Pemikiran, pemahaman yang wallah alam. Apa pola pikir itu kita bingung kadang. Sudah jelas dalilnya, dari Al-Quran, dari hadis yang mutawatir, hadis yang biasa. Oh, udah banyak dalilnya. Tapi kalau ada yang ngaku Nabi, ada pasti ngikut. Tak mungkin tak hati. Memang itu fitnah, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Aqib. Jadi nama Nabi adalah Aqib di suhuf tadi, di lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena beliau adalah Nabi akhir zaman. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain disebutkan nama Nabi Aqib itu artinya adalah, atau Aqib itu artinya lain, adalah orang yang menyebabkan orang lain masuk neraka. Maksudnya orang yang tidak percaya dengan Nabi masuk neraka, Aqib. Penghuni neraka memanggil Nabi dengan panggilan Aqib. Diriwayatkan di sini bahwasanya
diriwayatkan bahwasannya afwan. Iya, diriwayatkan di sini bahwasannya min hamalatil Quran, ada orang yang penghafal Al-Quran, yadkhulunaha, masuk ke api neraka. Oh, ada Ustaz, hafal Quran masuk neraka? Ada, banyak yang hafal Quran masuk neraka. Jadi kalau cuman hafal Quran, cuman sering baca Al-Quran, belum tentu tidak masuk neraka. Ada kelompok namanya Khawarij. Khawarij ini kata Nabi rata-rata hafal Quran galau. Rata-rata hafal Quran galau, tapi tidak mengamalkan. Salah dalam mentakwili dan menafsirkan Al-Quran, tidak mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilahnya sekendak dewek dia nafsiri Al-Quran, tersesat. Karena Al-Quran imma hujjatun lak atau hujjatun alaik. Quran itu bisa jadi tameng kita, bisa jadi pelindung kita, atau senjata berbahaya untuk kita. Itu Al-Quran. Lak atau alaik. Lak beruntung kita, nikmat. Alaik celaka kita, nikmah, musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan di sini ada daripada penghafal Al-Quran masuk neraka. Dilupakan sama Allah mereka untuk menyebut Nabi Muhammad. Sengaja. Kenapa? Biar dia azab sedikit lah. Jadi sengaja dilupakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta yudzakirahum Jibril, sampai malaikat Jibril mengingatkan kepada mereka nama Nabi Muhammad Aqib tadi. Fayadkurunahu, maka mereka menyebut nama Nabi Muhammad, fatakhmudun nar, maka api neraka langsung padam, pidem api itu. Mati langsung api neraka dengan disebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi Zabur, dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, Faruq, nama Nabi Muhammad Faruq. Faruq itu yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu arti Faruq. Wa indallah, dan di sisi Allah nama Nabi Muhammad adalah Taha wa Yasin. Itu nama Nabi itu yang di Al-Quran, Taha di awal surat, ya kan? Ada Yasin, itu nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa indal mu'minin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Menurut atau orang mukmin dari umat Nabi manggil Nabi Muhammad. Kita tidak usah manggil mu'dhu, top, itu di kitab Taurat, kitab Injil kita punya nama yang lebih bagus. Semua bagus, cuman kita yang punya lebih utama, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita bahas tentang arti nama Muhammad di awal pembahasan. Wa kunyatuhu, kunyah Nabi. Kunyah itu kunyah itu masuddirat bi abin au ummin. Jadi Arab itu, atau di dalam bahasa Arab ada tiga. Ada ismun, ada kunyatun, ada laqabun. Ismun nama. Nama ana Ahmad Nabil. Itu nama, ismun bahasanya di bahasa Arab. Ada kunyah. Kunyah itu diawali dengan kunyah itu yang disebutkan nama anaknya, tapi diawali dengan bapak. Misalkan dia ini bapaknya fulan. Sekali lagi, anak punya putri namanya Khadijah, berarti anak Abu Khadijah, bapaknya Khadijah. Itu namanya kunyah. Antum ada yang punya anak namanya Husain Ahmad, bapaknya Husain, Abu Husain. Itu namanya kunyah. Bapaknya Khadijah, tidak disebutkan namanya, itu kunyah namanya. Jadi bukan nama, bukan ismun. Kalau ismun nama saya, nama anak. Kalau kunyah, nama anak kita, anak pertama atau anak laki-laki. Anak pertama atau anak laki-laki. Jadi Abu Khadijah, Abu Husain, atau Ummu Khadijah, Ummu Husain, begitu. Ibunya Khadijah, tidak menyebutkan namanya. Terkadang mereka menggunakan kunyah untuk memuliakan orang tersebut. Jadi kunyah itu untuk memuliakan. Jadi tidak menyebutkan namanya karena ingin mengagungkannya. Disebutkan Abu Fulan, begitu.
Paham ya? Itu namanya kunyah. Ada namanya lakob. Lakob itu sifat gelar kalau kita. Lakob ini terkadang bagus, terkadang jelek. Apalagi Palembang, lakopnya macam-macam. Iya, ada yang dilakopi neraka, ada yang dilakopi lipas, macam-macam. Sebenarnya disayangkan itu. Ada yang dilakopi kancil. Sayang. Jadi fulan kancil, fulan lipas, begitu. Itu namanya lakop. Sifat untuk dia. Nah, sifat itu terkadang bagus, terkadang tidak bagus, begitu. Terkadang bagus, terkadang tidak bagus. Namanya lakop. Yang ketiga baru ismun. Yang ketiga ismun, nama. Nah, Nabi punya kunyah, yaitu Abul Qasim. Kunyah Nabi besar Muhammad Abul Qasim. Ayahnya Qasim. Kalau Nabi punya anak dinamakan sama beliau Al-Qasim. Li'annahu yaqsimul jannata baina ahliha. Disebutkan juga alasan yang lain, bukan karena anaknya saja namanya Qasim Nabi dikunyakan Qasim, tapi Qasim artinya dari fi'il madhi qasama yaqsimu fahuwa qasimun, yang membagi. Karena Nabi yang membagi surga kepada umat-umatnya. Nabi itu membagikan. Kata Nabi, innama ana qasim wallahu mu'ti aw wallahu yu'ti. Kata Nabi, aku ini tugasnya membagi rampasan perang, membagi harta yang ada di Nabi, membagi surga, diizinkan sama Allah. Banyak sahabat yang dibagikan surga ada sama Nabi, dibagikan surga. Lepas dari 10 orang itu, 10 sahabat, satu majlis 10 sahabat dipastikan sama Nabi masuk surga. Nabi lagi duduk satu tempat sendirian, datang Sayyidina Abu Bakar. Ada yang jaga pintu Nabi. Ya Rasulullah, Abu Bakar datang. Masuk, kata Nabi, wabashirhu bil jannah, kasih dia kabar dan masuk surga. Fulan lagi datang, Umar, masuk, silakan, dan kabari dia masuk surga. Jadi 10 orang itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Ini 10 sahabat yang dipastikan sama Nabi masuk surga dalam satu hadis. Bukan artinya hanya 10 ini, bukan, banyak yang lain. Sayyidina Bilal udah dipastikan sama Nabi, aku dengar terompa Bilal di surga. Artinya suara kaki dia. Kalau kaki sendalnya nggak dipojok, berarti kan pasti nyusul dongnya. Terus Nabi pernah nyebutkan sahabat waktu itu Nabi dapat hadiah dari raja mana atau dari rampasan perang, kain sutra, lembutnya kain sutra. Kata Nabi, la manadilu Sa'ad fil jannah al-yanu min hadha. Kata Nabi, kalian pengen ini lembut kalian heran. Tisu atau mindil, sapu tangannya Sa'ad, ada namanya Sa'ad bin Mu'adz, sahabat yang luar biasa dari Ansar, dari Madinah. Kedudukannya di Madinah seperti Abu Bakar di Mekah. Sahabat dari Mekah, siapa yang paling unggul? Abu Bakar Siddiq. Yang dari Madinah siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Kata Nabi, kalian heran dengan halusnya sutra ini. Sapu tangan Sa'ad artinya maaf, untuk ingusnya di surga lebih lembut dari sutra ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Kalau sapu tangannya sudah di surga, dia sudah pasti masuk surga. Jadi Qasim Nabi membagikan surga, diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewakilinya dalam membagikan surga kepada hamba-hamba Allah, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi dikunyahkan Abul Qasim. Selain anaknya Qasim, beliau juga membagikan surga kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman kunyah dengan Abul Qasim ini khilaf ulama, karena pernah dilarang oleh Nabi. Di zaman Nabi ulama sepakat diharamkan, karena jelas hadisnya. Kata Nabi, sammu bismi wala tukannu bikunyati. Kata Nabi, kalian kalau ingin memberi nama anak kalian, terserah, kasihlah nama seperti namaku, Muhammad. Tapi jangan pakai kunyah aku, kata Nabi. Dilarang sama Nabi. Kenapa dilarang? Bukan Nabi
apa namanya, tidak mau ada yang menyainginya, bukan. Hasya, tidak mungkin Nabi berpikiran seperti itu. Tapi sebabnya suatu hari ada munafik. Biasa munafik ini kerjaannya ingin ganggu Nabi terus. Munafik ini pas di pasar manggil, ya Abul Qasim, ya Abul Qasim. Nabi noleh, oh bukan antum, itu tuh Abul Qasim sikapnya, kan kurang ajar sama Nabi. Langsung sama Nabi dilarang. Bukan Nabi marah untuk dirinya, tapi Nabi takut. Yang kurang ajar sama Nabi pasti kena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu rahmat, beliau tidak mau ada umatnya yang kena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dilarang sama Nabi, jangan pakai kunyah aku, biar kalian takutnya tidak sengaja seakan-akan mengganggu aku, Allah yang murka. Nabi pasti memaafkan. Nabi itu kalau ada yang berbuat salah kepada beliau langsung dimaafkan, tidak pernah marah. Tapi Allah beda. Misalkan kita punya kekasih, diganggu dia, kekasih kita maafkan, tapi kita sama yang ganggu masih dendam. Ini pernah ganggu kekasih aku. Allah lebih cemburu kalau itu berkaitan dengan hak Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi takut Allah murka kepada umatnya karena seakan-akan mereka tidak sopan kepada Nabi. Nabi larang. Nah, ulama khilaf, ya. Ulama khilaf dari kunyah ini. Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh selama-lamanya menggunakan kunyah Nabi besar Muhammad SAW. Artinya, kita misalkan ingin menamai anak kita Al-Qasim, kita tidak boleh pakai Abul Qasim. Cari anak yang lain, Abu Muhammad, Abu Ahmad, Abu Khadijah, misalkan begitu. Itu menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik tidak. Ini larangan hanya khusus di masa hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut Imam Malik, dan seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa. Jadi ada dua pendapat, boleh atau tidak pakai kunyah Abul Qasim. Imam Syafi'i selama-lamanya tidak boleh sampai hari kiamat. Imam Malik boleh. Jadi terserah, kalau ada yang pengen ikut mazhab Imam Malik, kasih nama anaknya Qasim dan dia dipanggil Abul Qasim. Qauluhu mu'dhu, arti dari mu'dhu dijelaskan. Ini tafsir dari hadis yang tadi. Mu'dhu artinya naqala fil mawahib. Al-Imam Al-Qustullani dalam kitabnya Mawahib Al-Laduniyah menukil dari Al-Imam As-Suhaili. Imam As-Suhaili, nama beliau Abdurrahman bin Abdullah As-Suhaili. Beliau ini terkenal dalam ilmu nahunya, ilmu sastranya, dan beliau terkenal di ilmu tafsirnya, di ilmu hadisnya, luar biasa. Punya kitab beliau Tarir al-Basar. Ketika umurnya 17 tahun beliau buta. Tapi beliau mengarang kitab sirah dan kitab-kitab yang lain sangat banyak sekali padahal buta. Kitab beliau yang paling terkenal Imam Suhaili ini adalah Ar-Rawdul Unuf. Ar-Rawdul Unuf ini kurang lebih 4-5 jilid. Beliau ringkas dari 120 kitab sejarah. Jadi Rawdul Unuf beliau singkat dari 120 kitab sejarah, jadilah kitab yang beliau karang dalam kitab sirah. 5 jilid dicetak kitabnya. Imam Suhaili mengatakan annahu bi dhammil mim mu'dhu wa ismamil hamzah dhamman bainal waw wal alif mamdudan wa qala naqaltuhu an rajulin aslama min ulama Bani Israel. Makna tersebut aku dapatkan faedahnya dari ulama yang masuk Islam, dia ini dulunya ulama Bani Israel kemudian masuk Islam. Wa qala maknahu tayyibun, tayyib maknanya suci atau bersih. Fayakunu bimakna al-ismil akhar wa huwa tab. Ya, berarti sama tab sama tayyib. Wa amal Faruq fa huwa alladhi yufarriqu bainal haqq wal batil, yang memisahkan atau membedakan mana yang benar, mana yang batil. Wa huwa makna ismil Baraqalid. Ini nama di Nasrani ada Baraqalid. Artinya Faruq, susah nyebutnya Baraqalid. Artinya Al-Faruq, yang membedakan antara benar dan yang batil. Al-Madhkur, yang mana disebutkan nama tersebut fi Injil Yuhanna,
di Injil Yuhanna. Yuhanna itu nama murid Nabi Isa. Yuhanna nama murid Nabi Isa. Nabi Isa tidak lama tinggal di dunia waktu diutus sama Allah. Beliau itu diangkat sama Allah umurnya 33 tahun kalau tidak salah, atau 30 tahun. Jadi tidak lama, tidak sempat menyebarkan banyak Injilnya. 4 muridnya Hawari itulah yang menyebarkan banyak kitab Injilnya, dan 4 murid ini namanya Matta, Yuhanna, Kaisar, Waluqa. Ini 4. Makanya ada Injil Matta, ada Injil Yuhanna, ada Injil Luqa, ada Injil Kaisar. Ini kita tidak ngerti kalau memang ya tahu, cuman disebutkan di sini. Ya. Jadi kenapa ada Injil Yuhanna? Karena Injil versi muridnya Yuhanna. Kenapa ada Injil Luqa? Injil versi muridnya Luqa, murid Nabi Isa, begitu. Nah, di Injil Yuhanna itu disebutkan nama Nabi Al-Baraqlid bermakna Al-Faruq. Waqad allafa khatimatul huffaz, telah mengarang khatimah, penutup dari ulama huffaz. Huffaz sekali lagi jamak hafiz. Ya, hafiz sekali lagi pernah kita jelaskan juga, ini adalah yang hafal 300.000 hadis. Itu al-hafiz. Khatimatul hufaz, penutup generasi para ulama hufaz, yaitu adalah Jalaluddin Abu Bakar As-Suyuti, Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti namanya Abdurrahman bin Abu Bakar, Imam Suyuti, yang kita lebih kenal dengan Imam Suyuti. Beliau ini karangannya ratusan. Bahkan Alfiyah pun beliau punya, Alfiyah fin Nahu punya Alfiyah fi Mustalah ilmu hadis juga punya. Alfiyah itu 1000 bait. 1000 bait di ilmu Nahu punya, 1000 bait di Mustalah ilmu hadis punya, 1000 bait di ilmu usulul fikih juga punya Imam Suyuti. 1000 bait di ilmu balaghah juga punya. Beliau punya namanya lupa, kita pernah belajar di Mekah itu. 1000 bait di fan ilmu balaghah. Balaghah itu ilmu sastra Arab. Itu cuma karangannya, enggak. Beliau ngarang Alfiyah ilmu hadis selama 5 malam. Ngarang 1000 bait 5 malam. Jadi beliau di akhir ngomong, ini qasidah syair 1000 bait ini aku karang dalam 5 malam. Beliau punya tafsir Durrul Manthur, At-Tafsir bil Ma'thur, tafsir ayat Quran dengan hadis-hadis Nabi besar Muhammad, kurang lebih 17 atau 18 jilid. Beliau punya Jami'us Shaghir dan Jami'ul Kabir, mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad. Yang Jami' Shaghir aja 10.000 yang beliau kumpulkan dari hafalan. Ada Jami' Kabirnya. Oh, luar biasa Imam Suyuti. Beliau punya Al-Fatawa, Al-Hawi lil Fatawa, kumpulan 2 jilid risalah itu karangan 100 lembar, ya, 200 lembar dikumpulkan sama. Beliau punya kitab Al-Ashbah wan Nadhair di bidang ilmu qawaid fikih, ada namanya ilmu qawaidul fiqhiyah. Beliau punya Ashbah Nadhair di dalam bidang ilmu nahwu punya. Oh, luar biasa Imam Suyuti, luar biasa, tiada duanya. Kebanggaan madhab al-Imam Asy-Syafi'i, punya ulama seperti Imam As-Suyuti. Jadi Imam Suyuti termasuk karangannya kitab Al-Bahjatus Saniyah fil Asma'in Nabawiyah. Itu termasuk karangan beliau. Beliau punya 7 rasail, 7 karangan untuk membuktikan bahwasannya orang tua Nabi masuk surga. 7 karangan. Namanya Sab'u Rasail, dikumpulkan sama ulama jadi 1 jilid. 7 karangan dalil membuktikan orang tua Nabi ada di surga. Jelasnya ini dalil untuk orang yang hatinya kotor atau yang masih tersesat. Kita tidak butuh dalil. Alhamdulillah kita tidak butuh dalil. Kita yakin seyakin-yakinnya semua nenek moyang Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jama'a fiha nahwal 500. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Bahjatus Saniyah ini mengumpulkan nama Nabi kurang lebih sampai 500 nama. Imam Suyuti. Wa naqala fil mawahib. Kemudian Imam Suyuti ada Al-Imam Al-Qustullani dalam kitabnya Mawahib, nukil dari kitab Ahkamul Quran.
Ahkamul Quran ini kitab karangan Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki. Beda dengan Ibn Arabi. Jadi ada dua. Jangan salah. Ada Ibnul Arabi pakai alif lam, ada Ibn Arabi. Ibn Arabi yang terkenal tasawufnya, terkenal di bidang ilmu hakikah, yang dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengarang kitab Futuhat Al-Makkiyah, dan tidak dibolehkan kita membaca kitab beliau. Kenapa? Karena kita belum siap untuk membaca kitab yang di dalamnya beliau tuliskan apa yang beliau lihat dari alam al-ghuyub. Tidak boleh dibaca. Al-Imam Haddad melarang, mengharamkan kita membaca kitab Ibn Arabi. Tapi banyak karangan beliau, bukan satu, banyak Ibn. Kalau Ibnul Arabi ulama syariah, beliau lebih tampak di bidang syariat, lebih tepatnya di bidang tafsir dan bidang hadis, dan mazhabnya Al-Maliki. Ibnul Arabi, beliau punya kitab Ahkamul Quran, tafsir yang menjelaskan lebih banyak hukum Al-Quran. Jadi kalau kita pengen tahu hukum wudu secara detail dari ayat suci Al-Quran, pengen tahu tafsirnya, itu ada tafsir-tafsir khusus yang lebih detail membahas hukum, gitu. Jadi tafsir itu banyak, dibagi sama ulama bidang tafsir itu. Ada tafsir menafsiri Quran dengan hadis, ada tafsir untuk kalau kita mau cari cerita-cerita, ada tafsir kalau kita mau cari i'rab sastranya, sastra Al-Quran, ada tafsir yang lebih fokus, lebih khusus, lebih detail kalau membahas ayat-ayat yang bersangkutan dengan hukum. Itu namanya tafsir Quran fil ahkam. Al-Imam Al-Mufassir Syekhuna Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni yang baru meninggal, umurnya 90 tahun lebih, beliau punya tafsir Ayatul Ahkam 2 jilid. Beliau kumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersangkutan dengan hukum, karena tidak semua Al-Quran bersangkutan dengan hukum. Al-Quran itu tiga bagian. Sepertiga cerita, sepertiganya adalah nasihat, sepertiganya baru hukum-hukum. Nah, beliau kumpulkan ayat-ayat hukum dan ditafsirkan sama beliau, nukil dari ulama-ulama yang lain. 2 jilid tafsir ayat ahkam. Imam Ibn Arabi juga punya, namanya Ahkamul Quran. Nah, ini dinukil oleh beliau bahwasannya anna lillahi ta'ala al-fasmin. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 1000 nama. Maksudnya 1000 nama ini, wa hadzal adad qalil, kata Imam, tapi yang kita tahu 99 nama. Maksud 1000 nama ini termasuk juga sifat-sifat Allah yang lain. Cuman ulama, masalah ismullah itu tauqifiyah. Dalam ilmu akidah itu dibahas, di Jawharut Tauhid dan di dalam syarah-syarahnya dibahas. Boleh tidak kita mengarang-ngarang nama untuk Allah? Tidak boleh, walaupun nama itu bagus, selagi tidak disebutkan di Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Karena ini bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh ngarang-ngarang nama untuk Allah walaupun maknanya bagus. Kalau maknanya jelek, naudzubillah, jelas tidak bolehnya. Maknanya bagus pun tidak boleh. Cuma disebutkan di sini, Al-Imam Ibn Arabi mengatakan Allah mempunyai 1000 nama dan Nabi juga mempunyai 1000 nama. Qala Syami, ulama setelahnya mengatakan, aku bingung sama 1000 ini. Aku cari dapat 500 lagi tidak dapat. Jadi beliau mengatakan 1000 nama tapi tidak disebutkan sama beliau. Tidak disebutkan mana 1000 nama itu. Ulama setelahnya jadi PR untuk mereka, dicari sama mereka riwayat-riwayat nama-nama Nabi dan sifat-sifat beliau. Terkumpullah, ada yang mengumpulkan 500 nama Nabi besar Muhammad SAW. Qala al-Qustullani, Imam Qustullani mengatakan wal murad al-awsaf. Yang dimaksud dengan 1000 itu termasuk sifat-sifat, bukan hanya nama saja, bukan, tapi juga sifat. Fakullul asma' allati waradat awsafu madhin wa idza kana kadzalik falahu sallallahu alaihi wasallam min kulli wasfin ismun. Maka setiap ada sifat yang terpuji untuk Nabi itu dimasukkan termasuk dari nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Thumma, kita tutup sampai di sini. Thumma inna minha ma huwa mukhtassun bihi. Sebagian nama itu atau sifat-sifat itu ada yang khusus untuk Nabi. Awil ghalibu alaih, atau lebih banyak dipakai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ma huwa mushtarak. Ada nama yang dipakai sama kita juga dipakai sama Nabi. Maksudnya karim, misalkan Nabi karim, dermawan. Tapi kita juga boleh mensifati fulan karim. Kita punya kawan baik ini, oh inti ini karim nian, dermawan nian, boleh. Ini kan berarti sama. Nabi juga sifatnya karim, namanya karim, dia juga, bahkan ada orang yang namanya karim, memang namanya karim. Wa kullu dzalika bayyinun bil musyahadah la yakhfa. Wa idza ja'alna, kalau kita jadikan, kata Imam An-Nabhani, lahu, untuk Nabi, min kulli wasfin, dari setiap sifat, min awsafihi, dari sifat Nabi, isman, nama, balagat asma'uhu ma dzakar bal akthar, maka akan sampai nama Nabi besar Muhammad SAW ke 1000 tadi, bahkan lebih dari 1000, ya, bahkan lebih dari 1000. Qal, kemudian Imam Qustulani, selesaikan perkataan Imam Qustulani. Qal, Imam Qustulani mengatakan, walladzi ra'aituhu fi kalami syekhina, dan yang kami lihat, yang kami baca di dalam perkataan guru kami, yaitu gurunya adalah yakni Al-Hafidh As-Sakhawi, Imam Sakhawi. Ini imam luar biasa juga, Muhammad bin Abdurrahman, dari Mesir juga, murid daripada Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau Imam Sakhawi rutin selalu hadir darus taklim kajian Ibn Hajar Al-Asqalani. Maka seakan-akan beliau ini khalifahnya di bidang ilmu hadis. Bahkan beliau ini sering cekcok, beda pendapat dengan Imam Suyuti, Imam Sakhawi, sama-sama Mesir, namanya ulama, ya kadang beda pendapat. Kata ulama, kalau Imam Sakhawi dan Imam Suyuti berbeda pendapat di bidang hadis, Sakhawi lebih dimenangkan. Kenapa Sakhawi lebih dimenangkan? Karena Sakhawi itu melazimi Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, ulama besar di bidang ilmu hadis. Tapi kalau perselisihannya di masalah lain, Suyuti lebih dimenangkan, begitu. Jadi Sakhawi ini, ya, tampaknya beliau lebih tenar di bidang ilmu hadis, ya. Karangan beliau banyak, Al-Qaulul Badi, ya, ada nama karangan beliau Al-Qaulul Badi fi salati ala syafi'il ala Muhammad Asy-Syafi', atau begitu, ya, nama kitabnya, fi salati ala al-Habib Asy-Syafi', ya. Wal Qadhi Iyad, Imam Qadhi Iyad fi Syifa juga mengatakan, wa Ibn al-Arabi fil Qabas, Ibn Arabi tadi di kitab Ahkamul Quran, dan di dalam kitabnya Al-Qabas syarah Muwatta, karena beliau Maliki. Jadi ini Imam Qustulani mengatakan, aku baca di kitabnya Sakhawi, aku baca di kitabnya Qadhi Iyad Asy-Syifa, aku baca di kitab Ibn al-Arabi Al-Qabas syarah Muwatta, Al-Ahkam tafsir Al-Quran, juga aku baca di kitab Ibn Sayyidin Nas wa ghairihim, yazidu alal arba'i mi'ah, lebih dari 400. Thumma saradaha murattabatan ala hurufil mu'jam, kemudian disebutkan oleh Imam Qustulani, ya, mengikuti huruf mu'jam, huruf abjad Arab, ya. Jadi walhasil, nama Nabi besar Muhammad SAW ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan tidak sampai 1000. Tapi kata beliau, kalau kita hitung nama Nabi dengan sifat-sifatnya, maka jelas sampai 1000, bahkan lebih dari 1000. Inti dari kita tahu nama Nabi, biar kita tambah ta'alluq kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa tahu nama kalau tidak tambah ta'alluq kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, perbanyak salawat, kepada Nabi, biar nambah ta'alluq kepada Nabi. Sebut terus nama Muhammad, sebut terus nama Muhammad, nama Ahmad. Ya, orang yang sering menyebut nama Nabi, hidupnya itu lebih enak, lebih pasti beda. Ya, yang punya rutinan
salawat kepada Nabi, pasti hidupnya berbeda dengan sebelum dia belum punya rutinan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah dari salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita berkahan semua ya. Kita, keluarga kita, semua yang orang kita sayangi dapat berkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ظلمنا بأننا ظلمنا وأننا أسرفنا على لما أسرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل هوى واغفر لنا أوراقي فآمن رواتي واغفر لوالدنا ربي ومرودنا والأهل والإخوان وسائر الهلال والجلود محبة أجرات نصوبة